Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan menjelaskan hasil dari materi yang telah kami diskusikan, yang beranggotakan saya sendiri Istiqomah, Rohisianti, dan yang ketiga ada Mahfuz Hanafi, dengan judul Teori Informasi dan Nonverbal. Teori informasi dan nonverbal. Slide 1 ada asumsi dasar teori informasi dan nonverbal, yaitu komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata dan bersifat simbol, yang artinya ambigu, abstrak, dan sewenang-wenang. Teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Dan yang ketiga ada poin-poin penting, yaitu teori informasi. 1. Teori pengelolaan informasi. 2. Proses pengelolaan informasi. 3. Aplikasi dan pembelajaran. 4. Fase-fase pembelajaran. Di sampingnya ada nonverbal, yaitu repenting, substituting, contradicting, complementing, dan assenting. Di slide 5, para ahli tidak menyepakati apakah komunikasi itu sebenarnya. Seperti Randall Harrison yang menegaskan istilah komunikasi nonverbal telah diterapkan untuk menyusun berbagai peristiwa yang membingungkan, dari masalah wilayah, dari bintang, sampai masalah aturan diplomat. Kode nonverbal adalah kumpulan perilaku yang diinginkan untuk menyampaikan arti. Jordan Burgon menggolongkan kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat. Kode nonverbal memiliki dimensi semantik, sintaksis, pragmatik. Menurut Larry A. Semovar dan Richard E. Porter dalam Mulyana menyatakan bahwa komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu setting komunikasi yang dihasilkan dari individu dan penggunaan lingkup individu yang mempunyai nilai potensial bagi pengirim maupun penerima. Pada slide 6, istilah nonverbal biasa digunakan untuk melukis sebuah peristiwa komunikasi di luar kata-kata terucap dan tertulis. Banyak peristiwa dan perilaku nonverbal ini ditafsirkan melalui simbol-simbol verbal. Peristiwa dan perilaku nonverbal itu tidak sungguh-sungguh bersifat nonverbal. Jenis-jenis pesan nonverbal dan pemaknaannya. Bahasa tubuh setiap anggota tubuh seperti wajah, termasuk senyum dan pandangan mata, tangan, kepala, kaki, dan tubuh secara keseluruhan dapat digunakan sebagai simbolik, sedangkan kata dan gaya berbicara tergolong sebagai komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal juga berbeda dengan komunikasi bawah sadar yang dapat berupa komunikasi nonverbal maupun verbal. Pada slide ke-7, terdapat analisis kegiatan komunikasi politik berdasarkan teori informasi dan nonverbal. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah sosialisasi mengenai literasi komunikasi politik nonverbal dalam pesta demokrasi di Indonesia. Sosialisasi dilakukan pada siswa SMAN Jatinangor mengenai literasi bentuk pesan-pesan nonverbal yang dibawakan pada setiap aktor politik yang ada di Indonesia, melalui dari lingkup Jawa Barat sehingga pada taraf nasional. Beberapa materi yang diberikan pada sosialisasi ini mengenai atribut kampanye yang digunakan oleh tiap aktor politik, gaya berpakaian aktor politik Indonesia, dan selanjutnya ditafsirkan mengenai maksud yang ingin disampaikan oleh para aktor politik tersebut. Selain itu, sosialisasi juga menyampaikan perbedaan gaya berkomunikasi khususnya dalam komunikasi nonverbal yang dibawakan oleh setiap aktor politik yang mencapai setiap khalayak sasarannya, seperti contohnya komunikasi nonverbal yang ditunjukkan oleh Ridwan Kamil pada saat kampanye untuk menjadi wali kota Bandung dengan saat berkampanye untuk menjadi gubernur Jawa Barat. Pada slide terakhir, kegunaan teori informasi dan nonverbal, peristiwa yang dialami secara internal, yang murni personal, yang dibagi dengan orang lain, atau pengalihan informasi dari satu orang atau kelompok kepada yang lain, terutama dengan menggunakan simbol, dan Nimo 2005. Komunikasi adalah proses interaksi sosial yang digunakan untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia, yang berdasarkan itu mereka bertindak, dan untuk bertukar citra melalui simbol-simbol, dan Nimo 2005. Akhirnya, arti utama proses yang mendasari definisi kita tentang komunikasi harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Proses adalah arus, perubahan, dan ketidaktepatan dalam hubungan kegiatan terdapat satu sama lain.